Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, saudaraku, dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 atau pada tanggal 16 Av 5781 yang merupakan kelanjutan di dalam renungan pembacaan Torah kita, diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 3 ayat 25 sampai 27 yang berkata demikian, saudaraku. Aku berdoa kepadamu, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan pegunungan Libanon. Tetapi Yahweh Elohim murka kepadaku oleh karena kamu tidak mau mendengarkan aku. Dan Yahweh berfirman kepadaku, cukuplah hal itu bagimu. Jangan lagi berbicara kepadaku mengenai perkara ini. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah dengan matamu, karena engkau tidak akan menyeberangi sungai Yordan ini. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca renungan firman ini adalah tentang permohonan Musa, saudaraku. Di dalam kitab Ulangan 3 ini, saudaraku, Musa menuliskan kembali, mengulang kembali di dalam tulisan kitab Torah ini bahwa dia memohon kembali dalam doa permohonannya untuk diizinkan masuk, menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan. Tapi saudaraku, dalam doa-doa Musa ini terjawab oleh Bapa yang berkata, cukuplah hal itu bagimu, jangan lagi berbicara padaku mengenai perkara ini. Artinya karena Bapa Yahweh sudah berkata kepada Musa bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan, dan Musa hanya bisa naik ke atas gunung Pisga dan melayangkan pandangannya sejauh mungkin ke arah timur, barat, utara, selatan, demikian saudaraku. Dan cukup sampai demikian. Dan kelanjutan dalam generasi bangsa Israel ini dipimpin oleh Yosua untuk memasuki tanah, menyeberang sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Bapa Abraham, oleh Bapa Yahweh kepada Abraham, leluhur mereka, saudaraku. Dan dari renungan ini, saudaraku, kita bisa belajar dari Musa tentang doa permohonan, saudaraku. Dan doa permohonan Musa tetap memohon, saudaraku, adanya kemurahan, saudaraku. Inilah sikap doa pemimpin yang sebagai pemimpin leluhur-leluhur iman rohani kita. Doa yang tidak memaksa kepada Bapa Yahweh, namun tetap mohon kemurahan Bapa Yahweh. Hal ini tertulis di dalam kitab Ulangan ayat 23, saudaraku, yang berkata, dan pada waktu itu aku berdoa kepada Yahweh, mohon kemurahan, dan mengatakan. Jadi Musa mohon kemurahan kembali kepada Bapa Yahweh, namun Bapa Yahweh katakan cukup sudah. Saudaraku, hal ini menjadi renungan saya menangkap dari sisi berdoa, saudaraku. Kita selalu berdoa, saudaraku. Terkadang kita ada topik-topik doa yang istimewa, terkhusus kepada orang-orang tertentu, saudaraku. Saudaraku, ada waktunya ternyata kita tidak perlu lagi mendoakan orang tersebut, karena cukup sudah, demikian saudaraku. Jadi kita juga jangan memaksakan. Kalau memang sudah kita lakukan doa-doa kita yang cukup lama kepada orang-orang yang tentunya kita anggap untuk kita bisa bersama kembali, seperti itu, saudaraku. Dan ada waktunya Bapa Yahweh berkata juga kepada Musa, cukup sudah, saudaraku. Jadi katakan, jangan lagi berbicara kepadaku mengenai perkara ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengangkat perkara-perkara doa kita kepada orang-orang tersebut, saudaraku. Dan kita bisa melayangkan pandangan kita, kita bisa mendoakan kepada orang-orang lain yang memang perlu untuk kita doakan, saudaraku, yang masih memiliki respon yang sama
yang masih memiliki kerinduan yang sama, saudaraku. Dan inilah pesan yang perlu kita renungkan di dalam renungan pagi hari ini, sehingga kita juga tidak perlu capek energi kita, terlalu lelah mendoakan. Namun sudah waktunya, cukup sudah, saudaraku, dan kita layangkan untuk mendoakan yang lebih luas lagi, saudaraku. Mungkin mendoakan saudara-saudara kita yang sama sekali belum percaya, belum mengenal tentang nama Bapa Yahweh yang harus disembah. Kita bisa melayangkan, mendoakan pandangan doa-doa kita kepada hal-hal yang itu, saudaraku. Sehingga biarlah waktu yang berjalan dan kuasa otoritas Bapa yang bekerja. Dan inilah bagian kita, saudaraku. Jadi ini yang menjadi renungan bagi kita, bahwa Musa juga ditegur dengan hal itu sudah cukup, tidak perlu lagi, karena sudah dinyatakan oleh Bapa Yahweh dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan, walaupun sebelumnya dia tetap bermohon, saudaraku. Mari saudaraku yang mendengarkan sharing pada pagi hari ini, mungkin saudaraku sudah berdoa dengan seseorang atau sesuatu yang mendoakan mereka. Ada waktunya, sudah cukup, dan kita kembali pandangan kita kepada yang lain, yang memang kita harus mendoakan yang lebih luas lagi, arah ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan, seperti halnya Mose memandang tanah perjanjian itu. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua dimanapun kita berada, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa kepada kita semua, Bapa Yahweh memberkati kita, Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh, janji firman Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.